Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibadir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan wa ba'du. Kita melanjutkan pengajian Ramadan dengan kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih bab As-Sunai, menjelaskan dua perkara dalam makalah-makalah yang beliau nukil. Sampai ucapan beliau qala rahimahullah taala wa an Sufyan Ats-Tsauri, dari seorang tabi'i terkenal bernama Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, kullu ma'siyatin, setiap kemaksiatan, setiap dosa, an syahwatin, dilakukan karena dasar syahwat, keinginan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya semua maksiat itu yurja, diharapkan, ghufranuha, diampuni. Artinya ada harapan dia taubat. Kalau hanya landasannya syahwat, keinginan yang tidak bisa dibendungnya, ada harapan karena dia merasa bersalah. Wa kullu maksiatin, tapi setiap maksiat, pelanggaran, dosa, anil kibri, dilandasi karena kesombongan, merasa benar. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka maksiat seperti ini la yurja, tidak diharapkan, ghufranuha, dimaafkan. Kenapa? Karena dia susah diperbaiki, dia merasa terus benar. Oleh karenanya maksiat dari sebab kesombongan itu susah dia bertaubat. Dicontohkan, li'anna maksiata iblisa, karena maksiatnya iblis, melanggar perintah Allah pertama kali, karena asluha minal kibr, asalnya, dasarnya adalah minal kibri, kesombongan. Ana khairun minhu, kata iblis ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, aku lebih baik dari Adam. Nah, perasaannya itulah yang menyebabkan dia merasa lebih baik, sombong, sehingga tidak bisa dimaafkan dan tidak ada harapan dia bertaubat karena dia merasa lebih baik. Itulah sebabnya dosa akibat kesombongan. Sebaliknya, fima zallatu adama, ini sebenarnya Nabi Adam tidak boleh kita sebut sebagai kesalahan, karena nabi-nabi itu maksum, terjaga daripada salah kecil dan besar. Tapi ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam itu melaksanakan apa yang dilanggar, apa yang dilarang. Nah, tapi yang perlu kita ambil hikmahnya, karena asluha, adalah perbuatan Nabi Adam itu asalnya minasyahwa, karena keinginan saja, keinginan untuk makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ternyata beliau merasa salah sehingga bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, hingga dosa beliau tidak dianggap dosa. Perbuatan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hikmahnya supaya manusia ada di muka bumi ini dan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan telah ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk muka bumi. Nah, itu adalah contoh bagaimana dosa yang didasari sombong dan dosa yang didasari dengan syahwat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dinukil lagi dari ba'diz zuhad, sebagian para ahli, para zuhad, jamak dari zahid. Zahid itu adalah orang-orang yang terputus hatinya dari dunia. Artinya dia walaupun memiliki keduniaan, tapi keduniaannya tidak di dalam hati, hanya sekedar untuk wasilah. Nah, itu az-zuhad. Ada sebagian memang menjauhi sama sekali. Ini ada sebagian nasihat daripada orang-orang ulama-ulama az-zuhad ini. Kata mereka, man aznaba dzanban, barang siapa berdosa, melakukan perbuatan dosa, wa huwa yadhhak, dia dalam keadaan tertawa, artinya gembira, bangga dengan dosanya. Fa innallaha, maksudnya Allah, yudkhiluhun nara, akan memasukkannya ke api neraka, wa huwa yabki, dia dalam keadaan nangis. Ini kenapa? Karena dia bangga dengan dosa. Seharusnya dia menangis, malah dia tertawa. Nanti di akhirat akan masukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya, waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa taat kepada Allah tapi dia tetap merasa kurang, menangis, sedih, merasa kurang,
daripada apa kurang sempurna, kurang sunnah dan sebagainya, maka fa innallaha yudkhiluhul jannata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya kepada neraka. Wa huwa yadhhak, dan dia dalam keadaan senang gembira. Itu bagi orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan taat merasa kurang dan sedih. Allah akan membalasnya dengan surga, dia dalam keadaan berbahagia. Wa an ba'dil hukama, makalah selanjutnya dari sebagian para al-hikmah, la tahkirud dunuba, jangan kalian menghinakan atau meremehkan dosa-dosa as-sighara yang kecil-kecil. Jangan menganggap dosa kecil. Makanya sebagian ulama, jangan kalian lihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kalian itu berdosa. Jangan kalian remehkan dosa kecil. Kenapa? Fa innaha tansha'ibu minha dzunubul kibar. Karena dari dosa kecil itulah akan bercabang-cabang timbul dosa-dosa besar. Diibaratkan gunung yang besar, yang tinggi itu karena kerikil-kerikil yang kecil. Demikian juga api yang membakar sebuah rumah, sebuah daerah, bahkan sebuah kota karena akibat daripada percikan api kecil. Oleh karenanya hati-hati dengan dosa, karena bisa jadi dosa itu akan menyebabkan dosa besar. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dan mengampuninya, dan kita mendapatkan surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qabbalallahu minna wa minkum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.